wa ayat dan membaca surat-surat mahsusatin yang dikhususkan, yang tertentu. An Abi Sa'idin dari Abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Rafi' qala berkata li kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Ala wa'allimuka, tidakkah aku mengajari kamu a'zama suratin, besar-besarnya surat yang paling besar fil Qur'ani di Qur'an, qabla an takhruja, sebelum kamu keluar minal masjid dari masjid. Wa akhadha, maka baginda Nabi mengambil biyadi tanganku. Falamma aradna, maksudnya memegang tanganku. Falamma aradna, maka ketika kami menginginkan an nakhruja, untuk keluar, qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sungguhnya engkau qulta, engkau berkata, la wa'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, la wa'allimannaka, sungguh aku akan mengajari kamu a'zama suratin, paling besarnya surat fil Qur'ani, dalam Qur'an. Qala, berkata baginda Nabi, alhamdulillahi rabbil alamin, paling besarnya surat dalam Al-Quran adalah surat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, surat alhamdulillahi rabbil alamin, Al-Fatihah. As-sab'ul mathani adalah surat yang terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang, maksudnya di dalam sholat diulang-ulang. Rakaat pertama diulang lagi, rakaat kedua diulang lagi, ketiga, keempat, terus diulang-ulang. Maka dikatakan sebagai sab'ul mathani. Apa yang mengatakan sab'ul mathani, maksudnya 7 surat yang setelah membaca judul surat ini selalu digandengkan ketika sholat, digandengkan dengan surat yang lain. Surat Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Fatihah, surat yang lain, Wadduha, surat yang lain, terus begitu kalau waktu sholat. Wal Qur'anul Azim, dan Qur'an yang agung, alladzi, yang Qur'an, utituhu, yang aku dikasih Qur'an itu, rawahul Bukhari. Sampai surat Al-Fatihah ini dikatakan Al-Fatihah lima quri'atlah. Surat Al-Fatihah ini mengikuti niatnya orang yang membaca. Dibaca untuk qada'ul hajat, apa saja itu sudah menyelesaikan masalah semua. Makanya ada satu sahabat yang mereka ini lagi kelaparan, masuk satu kampung minta makan, ya dikasih makan sama orang. Satu rombongan anak sahabat ini. Maka pemimpin kampung itu sakit. Nah, akhirnya orang-orang kampung datang, adakah di antara kalian yang bisa nyuwuk, katanya. Nyuwuk, tahu nyuwuk? Nyuwuk, oh nyuwuk. Apa maksudnya? Meruqyah, ya, meruqyah sekarang bahasanya ruqyah. Maka seorang sahabat mengatakan, saya bisa, gitu. Memberanikan diri, lapar. Maka langsung dibacakan surat Al-Fatihah, bus langsung sembuh gitu aja. Maka datang terus akhirnya dikasih makan, semuanya sama orang kampung, dijamu sama orang kampung. Nah, begitu datang kepada baginda Nabi, diceritakan kepada baginda Nabi. Maka Nabi mengatakan, kok kamu tahu ya, siapa yang ngasih tahu kamu bahwa Al-Fatihah itu sebetulnya adalah untuk meruqyah juga. Nabi Sa'idin al-Khudri, kalau kamu sudah hafal Al-Fatihah, kamu sudah bisa nyuwuk itu sebetulnya. Nah, tinggal yakinnya saja. Jadi kalau kamu sudah yakin betul, nanti apa yang kamu, kalau Fatihah kamu baca untuk apa saja selesai semua masalah itu. Tapi bagi orang yang enggak yakin, masa Gusti Allah ngasih orang yang enggak yakin? Oh, enggak yakin aja kok dikasih. Nah, kalau kamu punya anak umpamanya itu, kamu janji, nanti kalau kamu ikut aku tak kasih begini, anakmu alah gak percaya, kamu ngasih enggak? Ya enggak ngasih lah. Orang yang enggak percaya sama kamu aja lah. Ini orang enggak yakin, ya enggak usah dikasih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bila bersabda, fi qul huwallahu ahad, dalam fadilahnya surat Qul huwallahu ahad, beliau bersabda, walli demi zat nafsi, jiwaku biyadihi, di tangannya, inna, sungguhnya Qul huwallahu ahad, la ta'dilu thulutsal Qur'an, sungguh membandingi sepertiga Al-Qur'an.
membandingi sepertiga Al-Quran. Paham ya? Banyak orang-orang itu, orang-orang mu'allaf ini hanya gara-gara membaca Qul huwallahu ahad langsung masuk Islam. Banyak sekali membaca Qul huwallahu ahad. Kan mereka itu banyak yang nggak ngerti kalau Al-Quran itu dibaca dari kanan, sehingga mereka membaca dari kiri. Dan baca di kiri yang dibuka pertama kali itu halaman paling kiri, yang paling atas apa? Qul huwallahu ahad. Saya baca dari kiri itu Qul huwallahu ahad. Nah, di pojok terakhir kan halaman paling atas kan Qul huwallahu ahad di situ itu. Maka dibaca masuk Islam. Wah, masuk Islam. Bukan rahasianya dah apa. Wa fi riwayat anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya, ayajizu apakah tidak mampu ahadukum salah satu kalian ayaqra untuk membaca fi thuluthil Quran dengan sepertiganya Quran fi lailatin di dalam semalam. Asyaka mengajar berat dzalika nasihat itu atau perintah itu alaihim atas para sahabat. Masa kalian itu enggak mampu membaca sepertiga Quran aja setiap malam? Waduh, sepertiga Quran itu banyak 10 juz setiap malam. Jadi mereka jerat. Wa qaulu dan mereka berkata ayyuna, siapa di antara kami yutiku yang mampu dzalika membaca setiap malam sepertiga Quran ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka baginda Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sulusul Quran. Surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sulusul Quran adalah sepertiganya Al-Quran wahul Bukhari. Artinya itu ya, Nabi itu memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya jangan meninggalkan membaca surat Qul huwallahu ahad, minimalnya sekali lah itu di dalam satu malam itu. Kalau kamu itu salat sunnahmu sudah pakai Qul huwallahu ahad, ya kamu sudah baca. Wa anhu dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sungguh seorang laki-laki sami'a, dia mendengar rajulan seorang laki-laki lain yaqra'u yang membaca Qul huwallahu ahad, surat Qul huwallahu ahad. Yuradituha, dia mengulang-ulang surat Qul huwallahu ahad. Falamma asbaha, maka ketika sudah pagi-pagian, jaa maka laki-laki itu datang ila Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal maka laki-laki itu menceritakan dari kejadian itu, yaitu temannya membaca kalau sholat itu membaca Qul huwallahu ahad saja. Menceritakan lahu kepada baginda Nabi. Bahkan adalah ar-rajulu, laki-laki yang melaporkan baginda Nabi yang yataqalluha, dia ini kayaknya mengecilkan perbuatan saudaranya tadi yang bacaannya hanya quluhu saja itu. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi jiwaku biyadihi, di tangannya, innaha sungguhnya Qul huwallahu ahad la ta'dilu sulusal Quran, sungguh membandingi sepertiga Al-Quran. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, fi Qul huwallahu ahad, di dalam menyampaikan fadilahnya Qul huwallahu ahad. Beliau bersabda, inna sungguhnya Qul huwallahu ahad ta'dilu membandingi seluruh Al-Quran seperti Al-Quran. Rawahu Muslim. Ini perbanyak baca Qul huwallahu ahad ya. Walau orang-orang zaman dulu itu baca Qul huwallahu ahad setiap hari itu 1000 kali. Saking banyaknya fadilahnya Qul huwallahu ahad. Kalau kamu membaca 3 kali saja lah itu. Kalau sekalinya itu sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali membandingi satu Al-Quran khataman. Daripada nggak khatam terus, nggak pernah khatam. 10 tahun sekali khatamnya malah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad.
اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وسلم سيدنا آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.